Kalau bikin yang kayak pertemuan sebelumnya udah paham sih, Mister. Udah aman ya. Tapi kalau kelanjutannya, ya Oke, kelanjutannya ini yang bagian mananya? Ini Mister ini lah sekarang masih yang tadi Mister maksud itu terkait dengan Pygame tuh kayak user interface-nya. Caranya buat push button, caranya buat widget yang lain kayak QEdit, kalau label, yang itu udah itu aman, udah Mister. aman ya semua ya. Oke, nice. Karena itu yang Iya, Mister. perlu kita buat pertama kali nih nanti pada saat kita kalau mau buat aplikasi user interface itu pertama kali harus buat itu. Kalau nggak ada itu fungsi kita nanti munculnya hanya di console log doang, sorry, console log, kebiasaan JavaScript, munculnya di terminal doang, jadi nggak akan interaktif dengan user. Maksudnya tahu kan yang dimaksud terminalnya kan, yang di cuman komen promnya aja muncul di situ nanti kalau fungsi-fungsinya yang lain tanpa ada Pygame. Jadi mau mastiin dulu nih Mister, karena kalau nanti misalnya ada project pembuatan aplikasi mandiri misalnya, nah at least teman-teman nih udah pada bisa nih cara ngebuat user interface-nya dulu. Karena user interface itu yang pertama kali bakalan berinteraksi dengan si user. Kalau itu nggak jadi, user bingung munculnya kemana nih yang aku klik kan gitu kan. Aku mau ngeklik apa kan gitu. Ya berarti aman ya Farhan, Fatan, Kevin Dharma Wijaya. Oke, welcome kalau Kevin Dharma. Yes. Oke, siap. Why? Oke, siap. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hello, oke, hello, hello Kevin Dharma. Oke, selamat bergabung Deo. Do you have any question Kevin Dharma? No? Okay, nice, good. I hope you already understand clearly about how to use PyKitty when we want to make some application, because PyKitty is the first interface that meet the user to do something like click, or maybe, or what else, typing something in input, or apa lagi ya, typing udah ya, mungkin seperti itu, typing and pokoknya interaksi dengan user harus menggunakan PyKitty supaya lebih menarik lagi. Oke, untuk yang lainnya Deo, Kevin. Oke, selamat datang Deo dan Kevin. Selamat malam. Assalamualaikum. Udah sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 orang yang gabung. Oke, sembari nunggu teman-temannya, kalau nggak ada pertanyaan, Mister mau coba nge-review dikit ya yang kemarin udah kita pelajari nih, biar nggak lupa. Jadi kemarin kita coba share screen dulu. Screen case-nya pakai entire screen ya, supaya nanti enak pindah-pindah antara PowerPoint dengan yang code-nya. Nah ini, kemarin kita udah sampai ke fungsi add node. Jadi terakhir kita itu misinya membuat event klik di push button kita. Push buttonnya yang mana? Yang ini. Kelihatan nggak? Waduh, kecil. Mister gedein dulu. Bukan gede. Nah ini push button yang ini ya. Ini push button semua ini nanti kan kita buat fungsinya. Nah terakhir kita masih ada di bagian atas, di bagian notes, create note, delete note, dan save note. Makanya di sini kalau dilihat di code-nya, kita masih buat buttonnya itu yang ini, eventnya. Jadi terakhir kita ada di event klik yang kita gunakan ya. Kita akan membuat fungsi di sini. Nah untuk fungsinya di pertemuan minggu kemarin kita telah berhasil
untuk mengeksekusi fungsi add node-nya, yaitu menyimpan node. Pada saat kita klik create node, nanti akan ada muncul tampilan window baru yang namanya queue input dialog. Nanti kita akan isi di sini apa nama node kita. Ingat struktur node kita ya, nama node-nya, ya kan, node name. Kemudian isi teksnya apa? Isi teksnya ini berupa string. Kemudian yang terakhir teks, apa kata kunci lah ya, kalau di bahasa Indonesia kan mungkin ya. Isinya draft sama top. Nah, jadi nanti munculnya kalau yang teksnya itu akan muncul di sini, di bagian kiri ini. Gedein lagi. Nah, di bagian besar ini akan muncul teksnya. Kemudian yang bagian ini teks kata kuncinya, list kata kuncinya. Yang ini adalah judul notes yang akan kita buat. Itu ya, kemarin terakhir kita sampai sini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau mau konfirmasi terkait materinya yang sudah dipelajari? Boleh. Mister back dulu ke online lessonnya, apakah sudah pada masuk? Oke Jonas, selamat datang. Assalamualaikum. Orang siapa lagi nih? Oh Giska belum ya? Oke. Kita coba dulu ingetin ke teman-temannya sembari nunggu. Ada yang mau ditanyakan? Jonah yang baru bergabung, Deo dan Kevin, Fatan, iya Kevin dan Kevin Dharma. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, kalau mau di chat juga nggak apa-apa. Aman ya? Oke, buat mastiin, sekarang Mister mau tanya deh. Buat mastiin aja. Kalau nggak ada yang nanya ya. Mister mau tanya. Notes kita yang ada di sini, notes untuk yang variable notes ini ya. Oke, Mister ke bawah sini. Variable notes ini kan ada dua ya kita pakai. Yang notes yang memang dia data awal dan satunya lagi notes yang pembacaan dari data. Ya, data untuk yang bagian JSON-nya. Nah, ini notes-nya ini yang bagian awalnya ini. Nah, pertanyaannya, bentuk variable notes bentuk data yang ada di variable notes kita ini apa sih data tipenya? Siapapun boleh deh. Kalau ada yang tahu silahkan ini komen boleh di chat atau langsung open mic. Variable notes atau data yang kita baca dari si teks JSON tadi, file JSON tadi, .json nama filenya, nama ekstensinya, itu bentuk tipe datanya apa sih? Ada yang tahu? Yang ini ya, yang ini nih. Notes ini, ya kan? Sama nih isinya seperti yang ada di data ini. Bedanya ini kalau notes tadi itu nilai-nilai yang udah kita set ya, nanti akan otomatis tercreate di sistem by system. Nah, ini kita baca dari yang udah di create sistem. Apa? Nama tipe datanya, jenis tipe datanya. Nggak ada yang ini. Volunteer. Fatan, coba Fatan. Apa Fatan? Yang pertama masuk tadi Fatan nih. Jadi memberi kesempatan kepada yang pertama masuk. Ayo. Tipe data yang ada di variable notes, Mister buka di sini ya. Di sini di codingannya. Nih, variable notes. Ini disebut tipe data apa? JSON. Oke, JSON itu serialize-nya. Tapi tipe datanya sendiri apa? Oke, udah Dictionary. Dictionary. Oke, nice. Oke, ya paham ya teman-teman ya semuanya ya. Jadi kalau JSON itu serialize-nya. Jadi kayak dictionary yang disusun, itulah JSON. Nah, JSON itu sebenarnya nggak cuma bentuknya objek kayak gini ya, atau dictionary kayak gini ya, dalam bentuk kurung kurawal ini. Nah, ini kalau di tempat lain, kalau kita ngomong di API, itu bisa bentuknya kayak list. Tapi nanti dalam list bentuknya kayak di dalamnya ada dictionary yang lain. Mister nyebut dictionary karena kita lagi belajar Python ya. Tapi kalau di luaran sana biasanya nyebutnya objek. Atau ada yang nyebutnya map. Itu sama sebenarnya. Mau map, mau objek, mau dictionary ke dalam Python itu adalah sama. Oke, nice ya. Dapat semua berarti ya. Yang lainnya aman ya. Paham ya yang dimaksud Mister tadi ya? Jadi tipe data itu yang bagian detailnya. Nah, kalau yang di serialize-nya barulah nanti yang namanya JSON. Oke, kalau gitu Mister akan coba mulai ya. Udah jam 7:11.
Mister akan masuk lagi ke codingannya. Nah, minggu kemarin kita sudah masuk ke bagian add note, udah clear add note-nya. Sekarang kita coba running, apakah berhasil Mas Yan add note-nya? Running, kemudian kita lihat di sini. Mister mau nambahkan di create note, push button create note, tambahkan misalnya coba. Kita klik OK. Oke, di sini udah masuk ya. Di list of note-nya udah masuk. Kemudian kita coba cek di bagian file kita, notes data JSON-nya, apakah coba sudah masuk juga? Mana coba? About black. Nah, berarti yang bagian add ke bagian ininya belum ya? Nih, gimana nih? Lah, ini ya, Mister enter aja biar jelas. Kelihatan. Ini kan about planet. Namanya, ini yang about black holes. Nah, terakhir ini nih, nggak ada lagi. Nah, terakhir kita masih masuk ke sini. Berarti node data JSON-nya ini belum tertambah untuk yang bagian yang sudah kita add node di sini tadi. Nah, misi kita sesuai dengan apa yang ada di PowerPoint. Mister masuk di PowerPoint-nya. Untuk yang add node, nah ini dia add node. Add node itu akan menambahkan yang nantinya kemudian akan menambahkan. Tapi untuk fungsinya nanti node-nya itu bukan di dalam fungsi def add node-nya, tapi node-nya nanti akan ditambahkan di bagian save node-nya. Di sini, di fungsi ini. Ada dua nih node nih yang kita pakai. Kalau di dalam PowerPoint ya, Mister ikutin yang PowerPoint ya, add node sama save node. Nah, add node ini memang fokus ke arah penambahan ke bagian list itemnya. List itemnya itu yang ini. Ya kan? Belum di save ke bagian notes data JSON-nya. Nah, ini belum kita kerjakan kemarin karena memang belum masuk situ. Oke ya. Nah, sekarang udah clear ya. Untuk add node jangan bingung dengan save node. Save node ini nanti akan imbasnya ke bagian JSON-nya atau .file JSON-nya sebagai storage-nya. Tapi kalau yang add node-nya biasa ini belum ada ke sana. Murni untuk menambahkan di list node-nya. Oke? Nah, sekarang kita urutan yang kedua setelah kita membuat di add node-nya udah berhasil ditambahkan. Mister close dulu. Biar nanti gampang untuk running lagi. Nah, ini berarti selanjutnya adalah kita menambahkan yang delete node. Nah, delete node itu ketentuannya seperti ini. Nah, ini dia. Let's consider a deleting node. Flow-nya kita pastikan untuk mendapatkan key dari si list node list-nya. Kemudian baru kita delete untuk yang setelah kita dapatkan key-nya. Kemudian kita gunakan untuk delete node-nya ini fungsi delete node dan seterusnya. Secara umum, ini kan tadi flowchart-nya ya. Secara kriteria kalau dituliskan secara pseudocode-nya itu kayak gini. Kalau dia udah melakukan pilihan di bagian list node-nya, jadi maksudnya di sini kalau Mister melakukan milih di nodes-nya seperti ini. Nah, ini milih namanya ya. Kita udah select nodes-nya. Nah, kita akan mendeteksi ini sebagai input kita di key-nya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah simpan ke dalam variable key-nya. Kemudian ambil variable key-nya itu untuk melakukan delete si dictionary-nya. Setelah itu, nah ini rewrite nodes-nya ke filenya. Jadi kita tulis ulang .json-nya, nanti akan berubah di bagian nodes-nya. Kemudian selanjutnya adalah delete the data yang ada di bagian widgetnya dari list of name-nya. Semuanya, list of tag-nya dan text field-nya. Text field-nya itu yang ini. Ini text field, ini list node, ini list of tag-nya. Nah, sekarang kita satu-satu ya. Kita buat dulu untuk yang list node-nya key-nya. Nah, seperti yang udah kita buat kemarin, kita sebenarnya udah membuat key. Nah, ini dia, di show result-nya. Di show result-nya ini kita bisa buat, di sini kita tinggal kopas saja. Ini untuk mendeteksi list yang kita select di sini. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan key-nya, nama node-nya. Kita copy aja di sini. Kita untuk pertama sesuai dengan kriteria yang ada. Ini kita hilangkan dulu, kita komen dulu. Nah, kita copy ini. Setelah dapat, yang akan kita lakukan adalah kita perlu melakukan delete the node langsung from nodes yang dictionary-nya. Dan nodes kita tadi, nah ini ya, kita lihat di sini biar nggak bingung. Kita print dulu nodes-nya.
Notes-nya ini bentuknya nanti kan seperti ini ya. Saat Mister klik, kemudian klik delete, lihat notes-nya, inilah bentuk notes-nya. Ya. Ini adalah key-nya, note name-nya, ini value-nya. Ya, kebayang ya? Ini key-nya, ini value-nya. Nah, berarti key-nya udah dapat, kita tinggal delete notes-nya sesuai yang ada di dictionary ini. Selanjutnya, kita akan buat del untuk delete note-nya ya. Delete notes yang ada di key-nya ini. Del notes key-nya. Kita ambil. Ini nanti kita coba print notes lagi supaya terlihat perubahannya. Yang bagian pertama tadi yang print datanya kita hapus saja biar nggak bingung, biar nggak terlalu banyak print. Nah, sekarang kita running lagi. Nah, ini. Sekarang Mister coba note name-nya, kemudian Mister delete. Lihat yang terjadi. Yang note name tadi, yang awalnya ini ada, ya kan, di bagian awal. Sekarang udah nggak ada lagi. Yang ada sisanya hanya di about planet sama yang di about black holes. Note name-nya berhasil kita hapus. Tadi Mister kan ngeklik yang note name-nya di sini kan. Nah, cuman di bagian list note-nya belum berubah. Nah, ini seperti yang udah kita lakukan di show result. Kita perlu clear dulu. Setelah kita clear, baru kita add lagi. Start close dulu. Kebanyakan ini ya dibuka. Oke, satu lagi. Yes. Nah, sekarang kita clear dulu. Setelah udah selesai, kita dapatkan. Misalnya ini hapus saja kalau gitu. Udah jelas ya tadi isinya notes-nya. Selanjutnya kita buat yang list note-nya. Kita clear, kita bersihkan dari awal lagi. Kemudian kita set lagi. List note add items. Isinya note. Notes ya, notes. Nah, saat ini di running one by one. Kita akan lihat efek dari masing-masing yang sudah kita code. About black holes-nya kita delete, maka dia akan tinggal 2. Note name-nya kita delete, harusnya tinggal 1. Nah, oke ya. Secara bentuk list of note-nya sudah oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di bagian kriterianya nih, kembali ke sini. Delete note from dictionary-nya udah oke, udah berhasil. Sekarang selanjutnya yang ketiga, rewrite note-nya. Karena kalau kita lihat note-nya, coba kita lihat ya. Note-nya ini kita close dulu. Ini kan tinggal about planet ya. Kalau kita lihat note-nya di sini, yang udah dibentuk ini. Nah, ini bentuknya masih ada semua nih. Note name-nya, about planetnya, 3 note yang tadi kita hapus itu masih ada di note-nya. Nah, kita harus sesuaikan. Kalau tadi terhapus di aplikasi PyKitty, di sini juga terhapus. Caranya tinggal kita tulis ulang saja. With open. Nama file JSON-nya tadi adalah notes _ data.json ya. Kita copy aja di sini. Kemarin kita udah kasih nama kan bawah. Nah, ini kita copy, kita balik lagi ke atas. Mana tadi? Delete note. Oh, ini kan. Ini kenapa di sini salah? Di sini ya, di delete note ya. With open. Ini dia notes kita. Notes kita ada di sini. Nama filenya. Kemudian kita write. Kalau R kan membaca ya, read. Sekarang kita write. Jangan lupa kita kasih alias as filenya. Kemudian di sini file dump ya. Salah. Dump file apa file dump? Kebalik jangan-jangan. Kita coba cek di atas. Nah, ini dia. JSON dump notes file. Kita copy saja. Kita masukkan di sini. JSON dump notes-nya, variabel notes yang udah kita modifikasi tadi, kita udah delete notes yang udah kita select tadi, kemudian kita clear di bagian PyKitty-nya di 2 ini, kita tambahkan ulang. Nah, kita sesuaikan sekarang filenya.
dengan cara menulis kembali notes yang udah kita delete tadi, salah satu key-nya ke file yang udah kita sediakan di notes, apa judulnya, notes underscore data.json-nya. Nah, sekarang kalau kita running, coba kita running ulang. Oh, masih kebuka. Kita tutup dulu. Oke, kita running ulang. Sekarang kita cek apakah berhasil terhapus juga. Saat note name ini saya hapus atau Mister hapus, delete, note name hilang ya, tinggal ada 2. Sekarang kita cek di note data JSON kita. Apakah note name hilang? Nah, hilang ya. Tinggal about planet sama satu lagi about black holes. Oke, sebentar. Ada yang baru masuk kayaknya. Yuk. Wah, Bima. How are you today? Sehat, Bim? Kayak suara Bima nih, bener gak? I'm fine, good. Alhamdulillah. Oke, yang gimana Bima? Udah bisa agak nge-lag maksudnya. Apa kita ini ya, kita pelan-pelan aja. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tadi kita sembari nulis ya, nulis untuk di bagian filenya. Berarti udah kelar nih di bagian filenya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi di code-nya tadi, kembali Mister jelasin. Terakhir kita lakukan untuk penulisan filenya. Setelah semuanya berhasil dilihat di PyKeePy-nya aman, semuanya udah muncul sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita tulis di dalam notes data JSON-nya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, misalnya cek di bagian PowerPoint-nya kriterianya, setelah dia melakukan penulisan kembali, selanjutnya adalah delete the data about the node from the widget. Nah, ini tadi yang udah kita lakuin ya. Semuanya hilang. Jadi, clear-nya itu list node, kemudian list of text, dan text field-nya. Kalau yang punya kita tadi ini, lihat, welcome-nya hilang. Welcome ya namanya tadi di awal. Welcome-nya hilang, tapi list of text-nya masih ada nih, muncul. Ya kan? Misalnya nih, Mister ini lagi ya, coba delete lagi ya. About black holes tuh punya tag ini sama bagian text editnya tuh. Nah, masih muncul kan? Biar hilang, kita clear lagi. Jadi kalau untuk menghilangkan list, itu kita clear bisa. Kita gunakan perintah clear. Oke? Nah, sekarang kita coba kembali ke sini lagi. Di bagian ini nanti kan kita clear di list node-nya dan di input node-nya semuanya kita clear. Kita masuk list tag-nya. Kita clear. Kemudian satu lagi untuk yang bagian edit besarnya kita kasih nama apa ya kemarin ya? Oh ini ya, not text ya, not text. Jadi kita harus pastikan nih, jangan sampai salah komen. Not text clear. Jadi saat dia di delete benar-benar clear semuanya. Baik JSON-nya hilang, baik di PyKeePy-nya juga hilang semua. Kita coba running lagi. Running lagi. Kita delete ya, yang about black holes yang paling bawah punya tag ini dan ini. Kita delete, yes, semuanya hilang. Jadi sudah sesuai dengan keinginan kita di PyKeePy-nya, user interface-nya. Gimana dengan database-nya? Kita cek di bagian bawah hilang ya, berarti bagian terakhir. Bagian terakhir harusnya adalah about planets. Nah sama ya. Kemudian yang pertama adalah node name-nya. Nah sama. Oke, udah aman berarti ya. Dari sini berarti untuk kondisi bagian notes-nya, bagian delete notes-nya, yang ini ya, delete notes-nya udah oke ya, clear ya. Semuanya sudah sesuai dengan kriteria yang ada di PowerPoint ini. Jadi back to PowerPoint lagi, Mister. Jadi alurnya seperti ini, kemudian kita coba pseudocode, kita buat penjelasan rincinya. Kita butuhkan ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Nah, selanjutnya ada di fungsi berikutnya adalah fungsi terkait dengan saving node. Nah, ini yang tadi Mister bilang. Node yang tadi itu yang pertama kita create node itu belum ngefek ke JSON file JSON-nya. Nah, sekarang dengan tombol saving node ini kita mau membuat Yes, Fatan, silakan sebelum lanjut Misternya. Ada mau ditanyakan? Maaf ya Pak, boleh lihat kode ya Pak? Saya ada error dikit Pak. Oke. Error itu save-nya. Yang ini ya, delete node. Oh, itu ternyata. Terima kasih. Sudah aman?
errornya. Yang lainnya kalau ada error ataupun ada yang mau diklarifikasi silakan ya. Ini Mister tadi masih menambahkannya di bagian delete note saja. Yang ini tadi udah ada nih sebelumnya. Udah ada sebelumnya. Mister. Ya, gimana? Kita pelan-pelan saja. Gimana Farhan? Sebentar. Farhan Mister, ketinggalan. ganti dulu. Farhan ketinggalan kode, Mister. Ketinggalan kode. Oke, Mister ganti Jauh dulu. banget udah dari kemarin, Mister. Oh, kemarin Mister share di WA belum di copy ya sama Farhan ya? Oke, makasih, Mister. Yang di main Mister share di WA grup. Ibu Farhan ya? Bukan di grup. Oh, di grup ya, Mister. Jadi setiap kita selesai di materi, Mister kalau nggak salah selalu share terakhirnya. Jadi kalau terakhirnya kemarin kita sudah masuk yang ini belum ada isinya. Jadi kalau yang kemarin Mister share itu ini kayak gini. Nah, kayak gini Mas Yan. Jadi yang atas ini udah ada harusnya. Oke, baik Mister. Yap. Kasih ya Mister. Yoi, sama-sama. Atau mau yang ini aja, aku share langsung nanti biar bisa. Mister, aku ganti ini dulu ya, Mister. Apa? Aduh. Boleh Mister, boleh Mister. Oke, sip. Nah, ini Mister. Out. Ini Mister kirim ulang lagi ya di grup ya. Bagi yang ketinggalan, coba langsung di-download aja. Namanya main.py. Inter Mister coba masuk ke WA dulu. Ini yang terakhir Oke, sampai Mister. yang masih delete note ya, bagian delete note saja. Yes. Oke, wait. Oke, itu yang terakhir sekarang ya. Yang terakhir per sekarang, per jam 7.28. Jadi silakan di-download dulu, kemudian dimasukkan ke ininya, codingannya dimasukkan ke bagian course-nya. Boleh langsung ke course-nya atau boleh masuk ke temporary dulu kayak Mister ini. Yang atas ini temporary. Kalau yang bagian folder yang nggak ada namanya ini kosong, ini namanya file temporary ya. Nah, kalau yang ini adalah file yang ada di course-nya. Jadi kalau teman-teman buka biasanya kan langsung muncul seperti ini nih. Ada isiannya. Nah, itu boleh langsung dimasukin sini atau masuk ke dalam temporary-nya dulu, nggak apa-apa. Kalau Mister masuk temporary supaya bisa diulang lagi dari scratch. Oke, silakan Mister tunggu dulu ya. Oke Mister, makasih Mister. Yoi. Kalau sudah selesai semuanya, udah masuk ke dalam ininya, ke apa? Selesai ngopinya, kabarin ya. Kita akan coba lanjutin. Nah, untuk yang sembari nunggu apa? Teman-teman yang sedang kopi dulu untuk yang tertinggal tadi. Oh, Fatih, selamat datang Fatih. Assalamualaikum. Selamat bergabung. Mister akan coba jelaskan yang di bagian gimana caranya? Jelaskan di bagian ininya dulu ya, alurnya saat kita mau melakukan saving note. Jadi di note ini nanti, di fungsi saving note ini kita akan mencoba membuat fungsinya itu melakukan penulisan ulang ke file .json-nya. Setelah kita pastikan semuanya oke, kemudian mulai dari list note-nya, kemudian dari text field-nya, sama satu lagi list tag-nya. Itu sementara, nanti kalau udah oke kita akan langsung masukkan ke dalam note-nya. Note-nya itu di bagian .json file-nya. Nah, nanti kita akan melakukan di fungsi itu. Yang kedua, yang pertama tadi ya tambahannya yang masih di bagian delete note-nya. Jadi kalau yang teman-teman ketinggalan bagian delete note-nya, Mister coba copy aja ya di bagian ininya ya. Di bagian chat-nya. Tapi kalau yang ketinggalannya banyak bisa ambil dari yang ada di grup WA. Ini yang delete note-nya. Add note-nya masih tambahin di list-nya aja ya Pak. Yap, betul. Add note beda sama save note ya. Meskipun kalau di dalam
pemrograman harusnya add node itu udah masuk ke database juga ya. Tapi ini hanya sekedar pembahasan aja, pembahasan aja, membedakan antara add node doang yang masuk ke list node sama satu lagi save node yang sudah memastikan bahwa dia masuk list node dan nanti akan ditulis ke .json-nya. Betul Fatan? Masih tambah add node doang, gak akan ngefek ke JSON-nya. Tapi kalau delete node udah ngefek tuh. Karena udah selesai kan? Kita udah kelar, dihapus, di delete di bagian user interface-nya, ya sudah harus otomatis mau nggak mau di delete, nggak bisa lagi dicek kan gitu. Algoritmanya kayak gitu. Jadi pahami dulu algoritmanya. Kalau masalah codingannya, insya Allah tinggal ikut lah. Kalau teman-teman mah jago-jago udah. Nanti kalau ada yang sedikit bingung, coba tanya Mister nggak apa-apa. Nanti kita akan telusuri algoritma mana nih yang akan bikin bingung. Oke, untuk yang tadi delete node yang barusan kita pelajari, yang mesti kita tambah, itu yang ada di chat lagi ya. Nah, sekarang Mister akan masuk ke dalam. Oke, Giska, selamat bergabung. Assalamualaikum. Sekarang kita masuk ke lanjut fungsi yang kedua ya, yang di save note-nya. Save note-nya ini pertama kita masih menuliskan hello from save note. Nah, ini udah aktif kemarin ya, udah kita coba. Nah, sekarang kriterianya seperti apa? Mister akan pindah screencast dulu. Jadi biar kelihatan semuanya, Mister pakai entire screen. Oke, di PowerPoint alurnya udah dijelaskan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah sama, kita harus mendapatkan selected list-nya yang dari list node-nya. Kemudian dari itu kita buat get text from the widget field text-nya untuk teks yang ada diketikkan di bagian plain text-nya. Di bagian kalau punya kita nama nyebutnya ini ya, di variabel kita itu yang qtext edit ini loh. Kalau teman-teman nggak ngerubah nama variabelnya, harusnya nama variabelnya adalah node text yang bagian kiri. Kalau di running itu yang ini maksud Mister. Ups, apa ini? Oh iya, ininya belum. Kita buka dulu. Nah, ini yang bagian ini, yang dimaksud nanti kita buat plain text-nya, kita get text-nya itu di bagian ini. Nah, kemudian nanti setelah ini diisi, baru nanti di save note. Save note ini berpengaruh hanya di bagian ini dan menambahkan list of note-nya, belum tag-nya, karena tag-nya punya button sendiri kan. Kalau teman-teman di sini ada add note, add to note, untag from note dan sebagainya. Jadi tag-nya nggak akan berubah, jadi masih kosong nih kalau defaultnya save note-nya. Oke ya, jadi misi kita memastikan ini terisi, kemudian ini udah terdaftar, baru kita pilih klik save note-nya. Nah, sekarang kita eksekusi. Ikutin dari alur yang sudah dibuat di PowerPoint-nya. Kalau bingung ya algoritmanya. Pertama, kita dapatkan selected list-nya. Selected list-nya kita gunakan yang udah ada, komen yang udah ada. Ini yang di atas juga sudah ada ya sebenarnya, udah kita pelajari di bagian show result-nya. Ini sama ya, Mister nggak ngotak-ngatik yang lainnya lagi. Mister hanya kopas saja. Jadi untuk mendapatkan list itemnya, kita bisa gunakan fungsi selected items di bagian list node di PyKitty-nya. Kita copy, kita dapetin key-nya. Setelah dapetin key-nya, apa yang kita lakuin? Mendapatkan teks dari widgetnya, field text-nya. Nah, berarti kita perlu variabel baru nih untuk menyimpan si teksnya. Misalnya node text gitu aja ya. Node text sudah ada ya. Apa ya? Teks aja deh. Teks sama dengan, nah kita buat tadi namanya adalah node text. Kita ambil yang kalau sesuai dengan apa yang arahan di sini, kita pilih yang plain text-nya. Jadi field text-nya tadi kita pilih to plain text. Mana plain text-nya? Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita print, kita cek dulu bener nggak isinya. Print text-nya. Sudah betul apa yang akan kita butuhkan ini apa tidak? Kita cek. Kita running. Biar kebayang ya. Misalnya kita create node dulu, kita ketik coba. Kemudian kita pilih coba, kita mau nambahkan teks di sini. Halo. Kemudian kita pilih save. Apa yang terjadi? Nah, ternyata masih dalam bentuk objek nih.
to plain text of qtext edit dan sebagainya, masih dalam bentuk objek nih, objek add dan sebagainya. Kita butuh yang teksnya, jadi kita butuh fungsi tambahan teks, kurung buka kurung tutup, karena fungsi ya, ingat fungsi harus dikasih kurung buka kurung tutup. Setelah itu kita coba running lagi, apakah sudah muncul nanti teks yang akan kita butuhkan. Kalau hanya menambahkan plain text saja, nanti nggak akan muncul teksnya. Coba, dan isinya, halo, save note. Wah, index of name-nya, list of, oh tadi belum diklik ya? Bentar. Tadi belum diklik, mana tadi? Ini ya, di bagian plain text-nya, kita pakai yang get text from the widget. Tadi yes. Oke, ini kita buat dulu fungsi to plain text-nya. Mungkin ada yang salah di bagian sini. Stabil. Oke. Kalau dilihat, tapi Farhan masih bisa ini nggak ngelihat yang di demoin Mister nggak? Kita coba cek dulu ya. Kita klik, kemudian kita isi hello, kita save. Sudah masuk ya, hello. Oh, berarti teksnya tadi kita fungsinya tidak terpisah ya, ternyata langsung dimasukkan ke dalam fungsi to plain text-nya. Tadi Mister melakukannya seperti ini. Sama kayak yang di atas ini. Nah, ternyata untuk to plain text itu udah berbentuk fungsi teks, jadi kita perlu tambahkan kurung buka kurung tutup saja. Nah, udah dapat ya untuk bagian teksnya, teks untuk di plain text-nya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah merekam dari teks yang ada di plain text tadi untuk dimasukkan ke dalam notes-nya. Ingat, kita pakai key-nya yang selected item-nya tadi. Nah, berarti kita yang perlu lakukan adalah kita buat dulu variabelnya. Tadi kata kita semuanya variabel notes itu kita simpan ke dalam variabel notes. Seluruh variabel note itu kita simpan di variabel notes yang ada di sini. Lihat di sini yang di bagian atas. Ini dia. Bagian mana tadi? Nah, ini dia ya. Notes-nya itu kita pakai yang data pada saat kita pembacaan. Pembacaannya itu di sini tadi yang Mister sampaikan. Notes-nya itu kita ada dua sebenarnya. Yang satunya kita kasih nama notes untuk membedakan ini adalah posisi inisiasi awal. Dan selanjutnya yang terakhir kita gunakan data yang sama tapi kita buka dari si note data.json-nya. Kita pakai nama data supaya membedakan ya, biar kebayang bahwa ada inisiasi awal dan ada yang data dari database. Itu adalah yang data. Nah, untuk buat itu kita perlu yang namanya data untuk dimasukkan ke dalam si plain text-nya tadi nih, note text-nya dimasukkan ke dalam plain text-nya. Untuk mengaksesnya kita butuh key. Berarti data yang ada sesuai dengan key yang udah kita pilih itu perlu dimasukkan ke dalam text-nya. Nah, nanti seperti ini kira-kira bentuknya. Datanya nanti akan kita buat mana tadi save note-nya ya. Nah, ini yang berisi teksnya, teks tadi yang ada di text field-nya ya. Ingat ya, bentuknya kita kalau kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah yang nanti akan menyimpan teksnya. Berarti key-nya nanti dia berjenjang. Key dapat value-nya seluruhnya. Ini value. Kemudian kita perlu mengakses yang namanya teks. Jadi di sini perlu kita tambahkan teks untuk menyimpan yang teks yang ada di sini, yang dapat dari note teks kita, yang dari Q text edit ini, yang bagian ini nih. Nah, yang ini, yang hello tadi ini, ya kebayang ya. Kalau nanti ada yang bingung silakan langsung diinterupsi aja. Nah, bisa lanjutin kalau masih aman. Kemudian kita sama dengankan, kita assign filenya adalah teks yang ada ininya, yang kita dapat dari to plain text-nya. Nah, setelah kita dapat ini, kita tinggal menuliskan yang ada di sini. Kita copy aja biar cepat. Kita copy with open note data.json, kita tulis ulang, kemudian notes-nya tadi kita buat jadi data ya. Nah, ini tadi
karena ini kita gunakan notes ya. Ini bisa juga. Nah, tapi lebih baik pakai data aja ya. Kita ganti aja data ya. Data. Ini data. Oke. Jadi supaya membedakan mana yang kita baca dari database dengan mana yang kita inisiasi awal. Jadi selama kita melakukan fungsi ini, kita gunakan yang database ya, dari databasenya, pembacaannya. Kita gunakan nama variabelnya data. Tapi kalau inisiasi awal, kita gunakan variabelnya namanya notes. Nah, ini data semua. Tadi Mister ganti untuk yang delete-nya supaya nanti kebayang. Supaya lebih enak lagi ngebayanginnya. Kemudian ini tadi juga sudah data ya, Mister buat ganti data. Ini print text-nya, nggak perlu lagi, kita hapus saja. Nah, setelah itu kita coba running. Jadi setelah kita tambahkan satu code untuk menuliskan, kita coba running lagi. Kita lihat perbedaannya, apa yang terjadi. Notes data JSON-nya ini masih isinya terakhir adalah about black holes. Kemudian kita running, kita coba tambah datanya. Coba. Oke, sudah muncul di sini. Kita klik cobanya, kita tambahkan di plain edX-nya. Hello, coba. Kita save note. Apa yang terjadi? Oke, aman ya, nggak ada error di sini. Nah, sekarang kita cek. Kalau ini kita ganti ke about black holes, ya. Kemudian kita balikkan lagi ke coba, apakah sudah muncul? Nah, hello cobanya masih bertahan. Berarti udah masuk ke dalam variabel data. Terbayang ya, data ini tadi udah masuk nih ke sini. Yang data key ini masuk ke sini. Nah, sekarang kita cek note datanya apakah juga sudah tertulis. Kita cek ya, kita buka note data.json-nya. Terakhir tadi adalah yang about black holes. Ini terakhir. Sekarang kita scroll ke kiri. Pelan-pelan. Nah, ini dia. Coba dan hello coba. Tag-nya masih kosong. Karena tag-nya belum kita apa-apain. Kita tag-nya ada di bagian push button bawahnya. Ya, jadi kebayang ya. Data nanti akan berhubungan sama yang database yang dibaca di notes data.json. Kalau notes berhubungan dengan inisiasi awal kita pada saat kita nge-build si sistem. Yang nantinya dari sistem itu akan nge-build juga file yang namanya notes data.json. Sama seperti yang kita tulis di sini nih. Nah, ini kan kita build juga nih notes data.json-nya by system, udah otomatis. Nah, oke. Save note-nya udah oke nih. Baik note JSON-nya sama di PyKitty-nya. Apalagi yang kurang? Kalau kita balik ke PowerPoint. Nah, oke, udah selesai ya. Berarti penyimpanan datanya udah oke. Kita udah masuk ke dalam PyKitty, kita juga udah masuk ke dalam JSON-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dua fungsi tambahan kita. Aman ya? Nah, oke. Mister mau coba lihat dulu apakah ada yang ketinggalan. Silakan kalau ada yang ketinggalan atau ada yang mau ditanyakan, ada chat. Oh, jaringan Farhan. Oke. Farhan gimana? Tapi masih bisa ini enggak tapi melihat share screen Mister enggak? Mister ganti dulu share screen-nya ke yang code ya. Bisa Mister, tapi screen-nya patah Mister. Oke. Tapi kalau untuk ngikutinnya gimana? Ngikutin ngodingnya dengan screen yang terlihat nge-lag kayak gitu, masih Bisa aman? Mister, kalau ini Oke, sip, mantap. kursornya aja Mister nggak gerak-gerak. Tapi Farhan masih bisa foto sedikit-sedikit. Bisa ya. Oke, good. Nanti kalau ada yang bingung, teman-teman yang lain, Deo, Fatan, Giska, siapa lagi? Kevin Dharma, Kevin, Bima, silakan ya ditanyain. Jona, Al-Fatih juga, silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Fine ya, aman. Masih bisa ngikutin ya. Jadi intinya kita masih berkutat dengan yang namanya dictionary-nya, kemudian kita modify dictionary-nya dan sebagainya dengan perintah-perintah yang udah kita sebutkan di ini tadi, yang di bagian code ini tadi ya. Kita dapetin key-nya dulu. Key-nya itu adalah key utama nama filenya, nama notes-nya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Mister akan coba lanjutkan yang bagian bawah sekarang. Tadi kita udah membuat event click-nya untuk yang di bagian note. Nah, sekarang Mister tambah lagi nih. Mister copy aja ini. Mister tambah yang bagian tag. Nah, ini yang terakhir nih, text-nya. Yang bagian ini ya. Bagian tag-nya itu.
Gambarnya mana? Ini dia. Bagian bawahnya. Kalau yang tadi kan masih bagian atas. Nah, bagian bawahnya ini ya sekarang. List of tag-nya nanti akan kita coba di push button-nya ini seperti apa. Berarti ada 3, add to node, unpin, sama search. Sekarang kita balik lagi ke sini. Hop. Balik. Nah, oke. Oke, Fatan mau bertanya apa? Silakan. Nah, tadi ada error, Pak. Oke, mana? Ada errornya. Oh, sekarang udah aman? Ada yang kurang nggak ya? Lihat apa nih? Coba si screencast, Mister ya. Kok kurang? Tunggu. Oke. Hop. Yes. Bentar, masih rendering. Oke. Apa tuh? Ada yang kurang nggak? Itu. Object people built in or method in JSON serializable. Ush. Mana codingannya coba nih? Di bagian notes-nya. Oke, coba running programnya bagian mana dia yang bikin error. Coba running programnya. Pas bagian mana dia errornya. Oke, create node. Yes. Coba. Oh, ya. Paham. Sekarang coba masuk ya bagian yang tadi diketik udah masuk ke dalam node datanya ya? Bisa masuk nggak? Iya, Pak. Bisa masuk kan? Nggak tahu, Pak. Ya, bisa masuk. Bisa masuk ya? Cuma di bagian serializable-nya. Bentar, Mister coba cek. Key. Coba buka dulu code-nya. Yes. Di bagian save note-nya. Benar. Itu plain text-nya. Di bagian teks di kolom baris ke-54 itu tuh plain text ternyata udah merupakan fungsi. Jadi harus dikasih kurung buka kurung tutup Fatan. Kalau enggak dia ngebacanya objek. Makanya dia dibilang nggak serializable tadi. Coba lagi. Itu di save note. Masih muncul error. Aman ya? Nggak ada error. Ya, sekarang coba dicek apakah udah masuk yang fake-nya di bagian ininya, JSON-nya sebelah kanan. Nggak ada. Nggak Coba ada. lagi ya. Udah diklik save? Udah muncul belum? Ini dia. Udah kan fake-nya? Ini dia, Pak. Nah, udah muncul ya. Jadi tadi itu cuman di bagian fungsinya. Jadi gini, fungsi itu kalau dia nggak dipanggil secara benar, dia sebenarnya tetap di running oleh sistem. Tapi dia nanti secara best practice-nya nggak bagus. Efeknya nanti bisa terjadi leak memory. Kebanyakan kayak gitu, kebanyakan. Nah, makanya ketika kita berinteraksi dengan fungsi, jangan lupa untuk kurung buka kurung tutupnya. Kayak tadi ya, plain text itu adalah fungsi untuk mengkonversi apa yang udah ditulis di PyKitty menjadi teks yang berbentuk tipe data string supaya bisa di-assign ke bagian stringnya tadi. Bayang ya semuanya ya. Untuk yang Fatan aman? Udah jadi? Ya, aman, Pak. Ya, good, nice. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Yang lain? Belum ada? Giska, gimana Giska? Aman di sana? Sudah bisa screencast belum sih Giska? Bisa. Oke, nice. Nanti kalau ada problem ini ya Giska bisa raise hand atau ada yang bingung silakan ditanyakan. Untuk yang lain nanti bisa ditanyakan ya. Oke. Sekarang Mister K coba lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tag ya, ke teksnya atau di bagian kata kunci. Aduh. Kunci dibuka. Oke. Bagian kata kuncinya. Nah, ini tadi kita perlu setting untuk bagian eventnya.
eventnya itu handling kliknya untuk yang tagnya itu bagian mana ya tagnya kok. Nah ini dia, ada add button, ada untag button, ada satunya lagi search button. Nah disesuaikan dulu ya. Kalau Mister ini namanya add button, ini untag button, kalau ini search button. Kemudian di sini kita tambahkan sesuai dengan apa yang dicontohkan di PowerPoint-nya supaya kita enak. Nama filenya juga nama fungsinya juga mirip. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi untuk searching text dan sebagainya. Nah, ini pertama kita buat yang add tag dulu. Add tag kita buat fungsinya. Scroll lagi ke atas, kita buat dev di sini. Dev add tag. Oke, kita pas dulu. Kemudian kita buat lagi dev apa lagi? Ada add, ada del tag. Pas lagi supaya nggak error nanti pada saat kita running. Satunya lagi search ya. Search tag ya. Bener ya? Search tag. Oh ya benar. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke add tag nih. Nah, ini ada contoh, malah ada contoh ininya nih, codingannya nih. Nah, sebelum kita masuk ke bagian codingannya, kita lihat dulu ya di bagian algoritmanya dulu. Jadi ini memastikan bahwa node-nya itu sudah diselect dulu. Kalau enggak, jangan dilanjutin. Ketika dia ada nggak diselect, kasih peringatan bahwa node-nya belum diseleksi oleh si kitanya, belum dipilih. Jadi yang pertama kita gunakan key-nya dulu. Jadi add tag-nya tadi yang bagian bawah ini kita pastikan dulu memanggil add tag. Kemudian satunya lagi adalah apa nih? Del tag ya tadi ya. Del tag, satunya lagi search tag. Search tag. Search tag. Oh, belum dipas. Oke. Sekarang kita coba lagi search tag. Nah, udah muncul. Oke, kita save dulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, add tag-nya. Kita hapus dulu add tag-nya. Langkah pertama adalah kita memastikan bahwa si node-nya udah dipilih. Jadi kalau di running, ya tadi ini pas dulu ya. Kalau di running maksudnya seperti ini. Memastikan bahwa ini udah dipilih, diklik gini. Nah, diklik. Kalau belum diklik pada saat kita klik add node, itu nanti dibilang kita kasih informasi bahwa ini belum dipilih nih node-nya. Jadi pilih dulu. Jadi nanti nggak akan error. Oke, bayang ya. Nah, kemana dibesarin. Sekarang kita coba masuk ke yang seleksi dulu. Nah, ini kita copy aja, kita gunakan key-nya ini kan. If ini maka nggak usah pakai key biar lebih kebayang yang dimaksud oleh Mister. Ini kita copy di sini ya listnya, jadi nanti enak. Ini Mister masukkan print sudah terpilih. Jelek banget, selected kita aja ya. Kita coba running. Saat add tag ini kita running, kemudian kita pilih ya node name-nya, kemudian kita add to node. Nah, selected ya. Udah muncul ya, selected. Berarti udah masuk nih di bagian add tag-nya. Dan node yang dimasukkan ke dalam ini yang dipilih oleh kita tadi sesuai node name. Ya kan? Node name. Kalau kita ganti lagi about planet, nanti dia akan harusnya ada di about planet. Kita klik add to node-nya. Nah, about planet selected. Udah aman ya. Nah, tapi kalau misalnya ini terjadi nggak diselect, kita klik add to node, apa yang terjadi? Loh, ini ya nggak bisa di clear ya. Bentar, kita ulang. Kalau dia misalnya lupa si user nggak nyelek apa ya bahasanya, nggak milih ya gitu. Ini kan nggak dipilih nih, masih kosong. Kemudian kita tiba-tiba klik add to node, apa yang terjadi? Error kan? Nah, ini jangan sampai. Nah, kalau udah kayak gini, kita buat aja exception-nya. Kita bisa pakai else-nya. Karena kan ini kan udah jelas ya pakai index ya, kita bisa pakai else-nya. Misalnya print notes belum dipilih. Notes belum dipilih.
Kita handling dulu nih, handling bagian user interface-nya. Misalnya ini lupa lagi, balik lagi kasusnya belum dipilih, terus kita tiba-tiba add to note. Wait, kenapa jadi kayak gini Mas ya? Masih list index out of range. Oh wait, ini yang bikin error. Ini kita hapus dulu ya. Tadi ada printnya. Nah, sekarang kita coba lagi, apakah berhasil kali ini? Add to note. Oke, berarti nggak bisa pakai yang ini ya, pakai yang bagian handling errornya ya. Yang bagian ini tadi. Nah, ini kan if not selected ya. Kalau nggak ada, maka kita perlu melakukan handling error di sini. Yang bagian ini, kita masih membahas yang bagian pertama, read the tag-nya. Bayang ya, yang masih pertama ini. Jadi ketika kita nggak milih, nanti dia akan muncul di bagian bawahnya ini, not selected add tag dan sebagainya. Jadi nanti dia perlu dilakukan semacam ya apa ya, handling error gitu ya untuk kondisi bagian ininya. Nah, kalau gitu untuk bagian yang main.py-nya kita coba untuk yang ini teksnya kita coba hilangkan saja. Nah, karena kita butuh objeknya saja nih. Apakah masih berhasil apa enggak? Belum diklik apa-apa, add to note. Nah ya, notes belum dipilih. Karena kita nggak ngedefine si array-nya, indeksnya. Dan kita nggak butuh fungsi apapun, kita cuma butuh dia diselect atau enggak dalam bentuk objek. Dimana nanti dia akan menghasilkan nilai true or false-nya saja. Kalau dia diselect nanti menghasilkan false, true. Kalau dia nggak diselect berarti dia menghasilkan false-nya. Berarti udah aman di sini ya. Nah, kalau ini udah oke, udah melakukan selected, baru nanti kita perlu simpan key-nya untuk menjadi patokan kita saat mengakses dictionary-nya. Ini kita copy, kita buat di sini. Nah, key-nya di sini. Berarti kalau nanti kita running lagi, kita akan mendapatkan nilai key-nya. Oke, ini note, kemudian kita add to note. Nah, selected. Udah masuk ke bagian key-nya ya berarti ya. Nah, oke. Selanjutnya di bagian key-nya nanti kita perlu membaca tag-nya dari tag field-nya yang di bagian bawahnya yang memang udah ada. Kalau ternyata tag-nya itu nggak ada di antara tag yang udah ada di sebelumnya, bentar ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi kita perlu membaca dulu tag yang ada di bagian punya kita ini, yang lagi di-select nih. Cara bacanya gimana? Ingat, kita panggil datanya lagi, kemudian kita gunakan key kita. Key-nya tadi adalah misalnya yang not name dan sebagainya. Ini kan ada 3 ya, ada not name, about planet dan sebagainya. Kemudian kita pastikan dia membaca tag-nya. Teks, tulisannya gini ya, teks ya, ada di sini nih. Kalau lupa, nih ya, teks dictionary-nya. Nah, kita coba running print dulu. Apakah datanya udah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Ini kita hapus biar nggak bingung, biar nggak terlalu banyak print. Oke, kita running. Ups, banyak banget. Terus dulu satu. Kita running ulang. Nah, ini ya, kita klik notes name ya. Note name-nya harusnya dia munculnya draft sama thought. Saat kita klik add to note, udah muncul. Berarti udah oke nih. Kita udah sesuai pembacaannya. Selanjutnya kita perlu ngecek apakah isian dari yang ada di sini yang akan kita tulis di sini sebagai tag baru ada di sini enggak. Nah, kita ceknya adalah karena ini udah bentuknya list, nih kita bentuknya list ya. Kita cukup ceknya apakah si teksnya ada di listnya. Caranya cukup simple, kalau masih ingat dengan kondisi listnya ya. Jadi kalau di PowerPoint ini add text to note kalau dia memang tidak ada note ya, tag yang ada di bagian
note yang lama tadi. Cukup tuliskan. Untuk yang bagian kecil itu yang Qline edit kita pakai nama apa ya? Ini ya, tag edit ya namanya. Qline editnya pakai tag edit. Kita pakai yang tag edit dot get text ya. Apa? Sebentar, kita coba cek dulu untuk tag editnya kita gunakan apa ya? Oh, text langsung. Sorry. Dot text. Dot text ya, betul kan? Ya, dot text. Dot text in. If tag edit not in data key, ini kita copy. Nah, ini maka kita ketikkan dulu, kita print, kita tes. Tag tidak ada, tag bisa disimpan. Nah, oke. Sekarang kita printnya kita hilangin dulu, kita running. Tag editnya tadi yang Qline edit ya, Qline edit yang kecil, yang ini, yang bagian ini tadi. Nah, yang bagian kecil ini. Jadi misalnya ini tadi note name-nya udah dimunculin, ada bentuknya seperti ini. Kemudian Mister pilih coba, misalnya nggak ada ya di sini ya tag-nya ya, di dalam coba ya. Mister cek nih add to note-nya. Tag bisa disimpan. Nah, sekarang kalau Mister ganti draft, apa yang terjadi? Nah, nggak bisa, dia nggak bisa masuk karena dia udah ada nih draftnya di dalam bagian tag editnya. Oke ya, ketemu ya maksudnya ya. Jadi draft ini nanti akan dicek di bagian listnya apakah dia muncul nggak draft. Kalau ada, maka dia tidak boleh disimpan. Tapi kalau dia nggak ada, contohnya tadi, misal ganti lagi, coba, add to note, tag bisa disimpan. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita eksekusi nih semuanya. Kita balikkan lagi. Berarti yang pertama adalah add tag to notes note text-nya. Oke, tinggal kita tambahkan. Kita pertama tambahkan data key yang teks yang ada di sini tadi. Kok gabung yang teks tadi kita perlu append ke yang ini tadi, tag edit teksnya. Oke, jadi di append list yang ada di sini, kita append, jadi kita tambahkan. Setelah itu kita perlu menampilkan tagnya ke bagian list widgetnya. Kita nama tag list widgetnya tadi tag list apa ya? Apa list tag? List text. Nah, ini kita clear dulu seperti biasa supaya dia nggak nambahnya banyak nih ya. Kita kasih clear dulu, atau kita bisa langsung menambahkan add item tapi cuman satu berupa tag edit tadi. Tag edit text. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu apakah berhasil. Yes, kita running. Sorry, kita matiin dulu biar nggak terlalu banyak file yang bekerja. Oke. Ini tadi kita masukkan ke dalam variabel data kita. Kemudian kita yang kedua ini, yang baris ke-57, kita masukkan ke dalam PyKitty kita, yaitu di widget listnya ini, list of tag-nya. Note name, Mister tambahkan coba, kemudian add to note, cobanya udah masuk, dan di sini tag udah bisa disimpan, berarti udah masuk ke sini. Beneran Mister? Kita coba cek aja, ya kan? Ini kan nggak muncul nih, kita coba cek. Print data kita, print data key. Kan harusnya tagnya nanti muncul kan, tagnya munculnya sesuai dengan apa yang ada di bagian PyKitty-nya, text. Kita buktikan supaya kebayang nih. Print data key sama seperti ini ya pemanggilannya, karena kita kebetulan value-nya itu berbentuk objek. Lagi note name, kemudian kita tambahkan coba, add to note. Di sini nambah coba, di sini juga sudah nambah coba. Oke ya,
Berarti sudah aman. Baik itu kondisi Node.json-nya, bagian nodes-nya, variabel datanya, database-nya belum ke arah ininya ya, filenya ya. Dan kita ke arah PyKitty-nya. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan setelah itu semuanya, kita perlu masukkan nodes-nya ke dalam dictionary. Oke. Dan ke file juga nih, to the file again. Berarti perlu dimasukkan lagi ke bagian filenya. Sekarang kita tinggal tulis lagi. With open. Kita copy aja dari sini. Nah. Oke. Kita paste. Ups. Kita benerin. Nah, ini ya udah semuanya. Kemudian as file json dump data file. Nah, tadi kita udah menambahkan yang bagian edit text-nya tadi ke bagian untuk datanya mana nih? Ini tadi ya, datanya tadi nih ya. Ini kita hapus dulu aja. Set. Nah, kita agak append, kemudian kita mau nulis lagi datanya ini ke bagian node data JSON-nya. Ini bagian writing filenya, bagian terakhir ini ya, to the file again. Sekarang kalau kita running lagi, sebentar, sebelum kita running lagi, kita cek nih. Untuk yang welcome tadi masih belum nambah sama sekali loh ya. Nih, draftnya masih belum ada coba. Ya, bener ya, belum ada coba. Sekarang kita coba running. Apakah muncul cobanya? Coba running. Tuh, sebentar. Oke, yang ketiga. Notes name. Mister tambah coba. Mister add to node. Masuk ke PyKitty. Kemudian masuk ke bagian tag bisa disimpan. Selanjutnya kita cek di node data JSON-nya. Dan berhasil. Cobanya juga sudah masuk. Ini yang node tadi ya. Tuh, write node name tadi. Udah muncul cobanya. Nah, berarti udah aman ya. Kondisi untuk penambahan tag ke dalam node dan di bagian PyKitty kita. Ini kita hapus saja yang print-printnya. Uji cobanya udah beres. Berarti udah aman untuk yang bagian add tag-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mister close dulu aplikasinya, kebanyakan nih, running 3. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada, ya silakan. Ntar Mister ganti dulu screen case-nya biar nggak berubah bagian ininya. Pak, Yes, bisa lihat bisa itu Pak, dibantu Pak. boleh. Nah, Ini bagian ini ketiga. ada error. Yap. Pak. Mana tuh? Bagian attack-nya. Errornya apa? Notes. Bentar, Mister ketutup nih. Mister zoom dulu bentar ya. Ini di baris 82. 82 mana? Oke. Udah oke 82. Indentation-nya yang error. Coba lagi. Di running lagi. Udah aman sih itu harusnya. Tunggu dulu Pak. Oke. Ada coba yang saya berubah nggak connect dulu ya. spasinya nih? Ini di bagian indentation-nya. Itu untuk yang untext sama add button-nya udah oke. Layout button-nya, note-nya udah, search-nya udah. Tinggal perlu dipanggil untuk mengaktifkan handling kliknya ya, handling event kliknya. Itu yang bagian bawah kayaknya tadi Mister lihat belum tuh. Nah, itu kan masih create button, masih del button, belum ditambah yang lainnya. Yang lainnya perlu ditambah juga ya. Untuk bagian eventnya itu perlu ditambah. Kalau lihat di code-nya Mister, itu di bagian bawah Mister juga udah nambah, barusan nambah yang ini. Untuk bagian tag-nya ini Mister kasih nama bagian tag. Jadi ini ditambah dulu. Kalau enggak fungsi kita nggak kepanggil. Dan fungsinya harus disesuaikan. Add button yang add tag, untag itu yang del tag, search itu yang search tag. Oke, itu ya. Mister balik lagi ke Patan. Gimana? Oke, yang lainnya gimana? Sembari kita tunggu Fatan menyesuaikan yang handling eventnya. Yang Jona, Giska, Kevin Dharma, Kevin, Bima, aman nggak nih? Kalau aman, resign coba. Jona, Farhan, bisa Aman kalau aman ya?
Oke, nice. Kevin, oke, aman. Jonah, oke. Fatan, lagi on the way. Giska, oke, sip. Ini makan duluan. Giska gimana? Aman Giska di sana? Code-nya aman ya? Sama pemahamannya terkait dengan algoritmanya juga aman ya semuanya teman-teman? Oke, coba Fatan lagi. Gimana Fatan? Masih error? Oh, enggak. Coba lagi. Kita buat tambah tag-nya. Qline editnya diklik diisi dulu. Di bagian bawah list of tag itu ada Qline edit kan? Bentar, ini Qline editnya nggak ada. Qline, oh ada ya? Oh, ininya bening. Coba add to note. Isi dulu, habis itu baru add note. Bagian tagnya, nah tagnya kok belum tertambah tuh? Tagnya punya Fatan belum bertambah. Coba diklik. Nah, berarti belum bertambah ya. Coba kita cek dulu bagian programnya. Add tagnya. Oke. List selected. Oke. Coba punya. Oh. Fatan mau lihat code-nya yang punya Mister. Ini ya, yang bagian atas ya. Satu rokok ya. Dipastikan dulu list note yang selected itemnya di-select dulu ya. Kita nggak perlu define array-nya atau define index-nya karena nanti kita mau buat handling error-nya. Kita nggak perlu pakai try and catch, try and catch. Kita perlu pakai if else aja udah cukup. Oh. Mister tadi punya Fatan kayaknya panjang ya. Ada yang beda memang punya Mister. Qline editnya apa nih namanya? Pastikan ini benar ya penambahan Qline editnya. Punyanya Qline apa? Tag text edit. Panjang banget namanya. Oke. Tag text edit ya. Coba ke atas. Udah bener gak pemanggilannya ke tag text edit? Coba scroll ke atas bagian tagnya. Tag text edit text, yes, not in the tag text, ya benar. Append tag edit tag, ya benar. Tag text edit, nggak perlu pakai tanda kurung lagi, Fatan. Udah benar itu. Yang tag text editnya nggak usah dikasih tanda kurung buka kurung tutup. Udah benar, itu bukan fungsi kan? Kita manggil variabel untuk ininya. Kemudian add item ya, Fatan, bukan items. Oh bentar, ini Fatan pakai yang items ya? Boleh, nggak ada masalah. Kalau mau pakai kayak gitu berarti yang ditambahkan listnya. Oke, udah benar. Pakai yang items, benar, nggak apa. Tapi di clear dulu Fatan, pastikan. Karena gini, kalau nanti dia ternyata ada isiannya, nanti dia akan nambah. Kalau items, jadi clear dulu list text, kemudian item list text dot clear. Ntar ini Fatan mau ganti ke string punya Mister apa? Kalau punya Mister cuman mengambil yang di bagian edit text-nya. Kalau punya Fatan itu ngambil dari seluruh datanya. Nah, tadi data blok black hole sama Mars hypothesis itu diambil semua. Kemudian ditempel ulang. Kalau mau nempel ulang, pastikan list tag-nya itu di clear. Jadi kayak gini nih. Contohnya kalau mau nempel ulang. Nah, ini list tag-nya Mister clear. Karena Mister pakai add items. Nanti pada saat list node-nya ini Misternya pakainya tuh add items. Sama kayak list tag. List tag juga sama kayak gitu. Kalau dia add items, pastikan list tag-nya itu di clear. Jadi, Mister contohin lah ya. Ini tadi kan Mister pakai yang dari Qline editnya langsung kan. List text clear dulu. Pastikan kosong, baru list tag-nya
kita add items. Add items ini. Add itemnya berarti yang bagian ini ya, data key text. Karena kita ngambil list. Nih, kayak gini kira-kira. Nah, ini kalau kita running misalnya nih, kita coba ya, apakah sama hasilnya. Sebentar. Stop sharing dulu. Kita ganti share screen-nya ke entire screen biar kelihatan hasilnya. Oke. Nah, ini kita running lagi ya. Kita running ulang biar kelihatan. Kita running ulang. Ini sekarang pakai items, bukan item. Boleh pakai manapun boleh. Harusnya nggak ada masalah. Nah, ini kan ada isiannya nih. Ini yang Mister yang tadi bilang, kalau kita tambah, coba, kalau nggak kita clear, nanti dia akan banyak yang tertambah. Kita klik add note. Nah, dia kelihatannya namanya 1 kan. Tapi kalau nggak pakai clear, lihatnya Mister comment nih clearnya. Mister comment clear, kemudian Mister running. Ini yang nggak pakai clear, tapi langsung tambah aja pakai items. Hasilnya seperti ini. Note, kemudian Mister tambah coba. Lihat hasilnya. Draft out coba, muncul lagi 2 kali. Inilah gunanya clear. Jadi kalau mau pakai items, kita tambah 1 lagi code, line code-nya list tag clear-nya. Tapi kalau cukup nambah 1 doang, add item nggak perlu. Ya, itu tergantung dari sikonnya. Kalau memang ternyata lebih efisien 1, ya mending 1 aja. Boleh tapi nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya dari create node, ulang lagi Mister dari create node. Oke, kita coba ya. Kalau dari create node pertama, mungkin nggak ada masalah karena nggak ada filenya sebelumnya kan. Nah, ini ya, kan nggak ada filenya nih. Jadi kalaupun kita tambah, ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau kita tambah lagi coba. Ini coba kalau ada lagi. Nah, coba 1 nih. Nanti ada 2. Tuh, coba 1. Tambah lagi 2. Tambah banyak. Harusnya isinya kan cuma coba 1, coba 2. Gitu ya, kebayang ya teman-teman ya. Jadi clear text itu maksudnya fungsi clear nggak cuma teks, clear di list ya, itu fungsinya untuk ngeriset ulang. Semoga bisa membantu untuk membayangkan. Jadi mau dipakai yang mana boleh, mau yang pakai atas boleh, pakai item, atau mau pakai yang item doang boleh. Nah, Mister ini akan komen, Mister mau pakai yang bagian bawah saja. Tapi Mister nggak akan hapus. Kalau nanti teman-teman atau mau eksperimen gitu ya, silahkan. Ini mesti Mister hapus. Oke, gimana Fatan? Udah ketemu? Ada error baru lagi nih Pak. Pakai add item. Boleh, pakai yang add item sekarang. Kalau pakai add item. Add item yang dimasukkan itu parameternya bukan datanya, Fatan, tapi ke arah queue line editnya. Berarti text edit dot text panjang. Sudah banget bacanya. Data key-nya itu dihapus semuanya, yang teks baris ke-58, parameternya semuanya itu dihapus. Data key text itu dihapus semuanya. Diganti menjadi text underscore edit dot text kurung buka kurung tutup. Nah, itu dihapus. Diganti text underscore edit dot text. Nah, itu. Coba. Oke, dot text-nya. Jangan lupa text-nya, karena kita mau manggil text-nya doang. Kalau kayak gitu nanti munculnya objek. Nah, text-nya aja. Oke, nah sekarang coba di running, apakah munculnya bener nggak? Dia double atau bener 1 di bagian bawahnya 5. Nge-freeze ya? Gimana? Muncul nggak? Di bagian bawah ini apa nih? Ada error ya? Ini error. Oh, ini error yang tadi. Coba diklik add note-nya, Patan. Nah, udah masuk ya? Ada universe magic dan sebagainya, tag-nya. Nah, sekarang coba masuk, lihat ke bagian JSON-nya. Udah oke? JSON-nya udah masuk? Harus dipencet save note dulu. Iya, save note dulu. Karena kan kita mau nge-save ya, dari yang harus dipencet save note dulu, Pak. Udah aman berarti? Ini save note kalau yang baru ya. Nih. Udah aman, Pak.
Udah aman ya? Oke, nice. Untuk yang lainnya gimana? Sudah oke? Oke, kalau oke, Mister coba lanjutin. Sekarang yang delete tag-nya. Delete tag-nya itu kita dapat informasinya seperti ini. Nah, ini tadi yang attack-nya ya. Attack-nya udah kita lakukan. Semuanya udah aman. Kemudian selanjutnya adalah delete tag-nya. Delete tag-nya itu alurnya kita sama, kita harus select dari node-nya, kita pastikan bahwa dia ada. Kemudian selanjutnya kita perlu melakukan modifikasi di bagian tag kita. Tag-nya bentuk list ya sekarang. Kalau yang tadi nodes-nya dalam bentuk dictionary. Sekarang yang list. Nah, sekarang gimana caranya? Pastikan node-nya itu di select di list node-nya. Delete tag. Kita kembali ke delete tag-nya lagi. Oke, kita buat keylist-nya. Oke, kita copy di sini. Jadi kalau di select dia di list node-nya, berarti nanti pada saat diklik delete-nya, maka dia akan mendelete tag yang ada di list tag kita. List tag kita itu ada di bagian sini. Data, ini adalah list tag kita ya. Key, kemudian yang pakai dictionary-nya kita panggil key-nya text. Ini adalah listnya, list tag kita. Oke, kita running. Ini list tag kita coba, kita lihat about black holes. Ketika Mister klik untag from node, ini list tag kita. Muncul ya, sudah ya? Sudah aman? Nah, sekarang gimana caranya black holes ini nanti diklik, nanti kita akan menghapus yang di bagian si tag-nya ini, atau black holes-nya atau text-nya. Berarti kita butuh yang namanya text, tag key. Sebut aja seperti itu ya. Kalau yang atasnya tadi adalah nodes-nya, yang ini adalah tag key-nya. Kemudian kita buat tag key-nya itu berarti yang di list. Sama pemanggilannya, text selected items. Pemanggilannya mirip, gak ada yang beda. Kita butuh text-nya karena nanti menjadi masukan di list-nya untuk delete. Kita cek dulu bener nggak tag-nya. Print-nya ini Mister hapus yang atas. Sekarang Mister cek yang bagian bawah supaya kebayang ya. Jadi sekarang kita cek apakah tag yang udah di select kita itu sudah muncul apa belum, sudah sesuai apa tidak. Saat kita pilih node name, kemudian kita pilih draft, kita klik untag, yang muncul adalah draft. Kalau kita pilih yang tout, diklik untag, harusnya sama tout. Nah, itu ya, sesuai. Sama apa yang kita klik, yang muncul di sini juga sama. Nah, sekarang kita tinggal hapus ini. Kalau mau hapus ini, ingat ya, di bagian list kita punya fungsi remove. Remove dengan parameter yang udah kita tentukan itu akan menghapus value yang sesuai dengan apa yang parameter kita tentukan. Kalimatnya semoga nggak bingung. Nah, jadi gampangnya gini. Jadi tadi kan kita udah dapat tag key-nya draft. Jadi kalau mau nge-remove itu, tinggal kita panggil tag key yang adalah listnya, remove. Kemudian apa yang mau di-remove? Tag key-nya kan? Kok tag key-nya? Bukan tag key-nya berarti ya. Kita panggil listnya, maaf. Data key text-nya, Yang akan kita remove adalah tag key-nya. Tag key-nya kan ini tadi draft, tout gitu kan. Kita panggil tag key-nya. Nah, sekarang kita cek kalau kita print setelah kita remove apakah betul akan ter-remove di situ. Nah, kita cek ya. Ini tadi tag key-nya, kemudian ini hasil dari kita remove. Kita running. Set. Ambil node name, pilih draft, langsung untag. Draftnya dihapus, tinggal isinya apa? Tout. Nah, udah benar ya berarti ya. Secara bentuk datanya belum ke PyKitty ya, Mister belum ke PyKitty, belum penyesuaian. Kemudian tout-nya Mister hapus lagi. Harusnya tout ini akan kosong, array ini akan kosong dan tout akan terpilih. Kita untag. Nah, tout-nya terpilih. Kemudian dia kosong karena tout-nya tadi adalah dihapus perintahnya.
Nah, setelah udah oke kayak gini, berarti tinggal kita sesuaikan di PyKitty-nya. Nah, di PyKitty ini karena dia hilangnya satu-satu, kita nggak bisa nih cuman hapus satu baris di listnya gitu kan. Repot, daripada repot kita langsung aja buat seperti ini yang ada di dalam perintah ini. Jadi setelah di delete tag-nya, rewrite the updated node dictionary. Jadi tinggal kita rewrite aja dengan menggunakan clear tag. Jadi nggak terlalu panjang code kita. Bisa tapi repot. Daripada kita repot nggak efisien, kita buat clear tag aja ya kan. Jadi sebelumnya kita buat clear tag dulu. Tag list. Namanya apa sih? Oh, list tag ya. Salah kebalik. List tag clear. Nah, kita clear. Bersihin dulu, kemudian kita tambahkan lagi list tag add items yang bagian ini, data tag kita yang terbaru. Nah, jadi kalau ini kita coba ya, kita uncomment semuanya biar nggak bingung. Kemudian kita running. Apa yang terjadi? Apakah udah berhasil masuk ke dalam PyKitty-nya? Running. Node name-nya, tautnya kita hapus, harusnya tinggal draft. Wah, lah kok draftnya ada muncul lagi? Sorry, ini ada yang salah. Data key. Oh, ini kok yang Mr. Comment list ini sih? Sebentar, salah komen. Ini yang print datanya yang kita komen ya. Jangan listnya. Tadi Mr. salah milih. Oke, kita coba running. Kita coba running lagi. Yes. Printnya di komen ya, biar nggak bingung, biar nggak muncul lagi di sini. Kita pilih node name, kemudian tautnya kita pilih dan kita hapus. Nah, tinggal draft ya. Kita hapus lagi, bisa kosong. Yang lainnya, black holes kita hapus. Oke, aman ya berarti ya. Aman untuk PyKitty, tinggal kita mengamankan yang nodes-nya. Coba lihat nodes-nya. Masih ada nih. Berarti kita perlu rewrite nodes-nya. Jadi rewrite ini yang ada di bagian PowerPoint, itu updated nodes-nya itu baik mau yang di dictionary atau yang di data filenya, database-nya. Karena kita tinggal yang memasukkan database-nya. Ini tadi, kita copy aja. Kita paste. Nah, masukkan satu tab. Nah, datanya tadi udah otomatis akan terupdate di sini dan dia akan rewrite lagi. Kalau gini kita running, kemudian kita lihat node name-nya di sini ada 2. Kemudian kita hapus tautnya, di PyKitty akan terhapus dan di nodes-nya harusnya tautnya juga akan terhapus. Nah, tinggal draft kan? Sekarang kita lihat draftnya ini. Lihat ya, ini kita coba real time langsung. Draftnya kita lihat di sini, kita klik draftnya, kita hapus di PyKitty, dia langsung mati. Terhapus, hilang. Ini juga hilang. Ya, kebayang ya udah ya. Jadi ini juga sama untuk yang lain juga. Misalnya untuk yang di ini yang kedua buat planet, ada Mars dan hipotesis. Marsnya kita hapus. Lihat bagian sini. Maka dia akan kita hapus di PyKitty-nya, di situ juga hapus. Oke, done. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang resen? Boleh lihat kodenya, Pak? Oh, kodenya. Oke, ini ada yang teks saya kurang gitu ya. Oke, wait. Ada yang kurang karena saat saya pencet itu delete tag, malahan ke delete pula notnya. Oh, bisa dicek Pak kodenya. Waktu delete tag-nya ini, oh bentar. Yang bagian fungsi delete tag-nya ya? Delete pula notnya. Coba, Mister Ke delete pula notnya. Delete tag-nya. List node. Oke, remove tag key. Nah, sebentar. Delete tag ini ya, Mister mau jelaskan dulu. Delete tag ini kita akan menghapus yang bagian tag-nya saja ya. Ini list node-nya udah oke. Tag key-nya juga udah oke. Tag key-nya nanti akan menjadi yang draft kayak gitu ya. Nah, kita perlu remove di bagian ininya saja, di bagian teksnya.
Kemudian teksnya di clear, add itemnya, data key teksnya. Udah oke ini sebenarnya. Coba Mister lihat mana sih remnya, bagian mananya yang bagian errornya untuk yang delete tagnya. Coba delete tagnya. Drop. Hilang semua ke atas. Aduh. Coba running lagi. Running ulang lagi, dimatiin dulu. Running ulang. Harusnya sih nggak ngapus itu ya, nggak ngapus delete apa note-nya, karena di situ nggak ada perintah untuk delete note. Oke, coba lihat notes-nya lagi. Mister mau lihat codingannya di bagian notes main.py-nya. Oke, delete tag. List tag, data key tag, remove. Yes. Coba di bagian eventnya, di bagian bawah eventnya, event klik buttonnya, event klik button bagian bawahnya, coba di scroll ke bawah, yang paling bawah, event klik buttonnya. Oh loh. Kan delete note. Delete note yang dipanggil, pantesan hilang semua. Oke, hati ya. Aduh. Fungsinya Ini dia dah. Udah ya, aman. Kalau dari fungsinya soalnya udah aman tadi kalau Mister lihat. Jadi mungkin salah bagian pemanggilan fungsinya. Terus tagnya udah berubah. Coba di bagian JSON-nya. Ya. Itu tadi yang di delete yang apa tadi? Yang tot atau yang apa? Draft. Save note. Coba lihat ya. Harusnya tinggal tot ya. Ya. Nah, itu kan tinggal tot aja kan. Ini, Pak. Oke, udah aman ya. Oke, aduh, Pak, maaf ya, Pak. Aman, nggak apa-apa. Sembari belajar ketelitian juga ya di sini. Makanya gini, kalau mau buat fungsi, ini kebetulan karena memang dari ininya ya, Mister buat kayak gini sesuai dengan apa yang di PowerPoint. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat PowerPoint juga harapannya lebih gampang untuk memahami. Tapi kalau bisa next, kalau misalnya memang mau ada project kayak gini, sesuaikan dengan ininya aja, namanya aja. Kegunaannya apa gitu. Kalau memang dia contohnya kayak tadi add note, jangan add note, tapi add to list widget dan sebagainya. Jadi jelaskan bahwa ini nih fungsi ini untuk kondisi yang list. Ini fungsi untuk ke database. Jadi lebih enak kita mendeteksinya. Karena kalau enggak nanti bisa salah pemahaman nih. Bagi yang teman-teman atau bagi timnya juga. Hati-hati di bagian best practice untuk penamaan fungsi. Oke. Sekarang yang terakhir ya. Berarti yang terakhir di search tag-nya. Search tag-nya ini tinggal kita untuk melihat listnya masing-masing ya. Start list. Kita tutup dulu. Oke, sebelum masuk ke bagian codingannya seperti biasa kita masuk ke bagian algoritmanya dulu. Nah, search tag-nya mirip-mirip seperti yang sebelum-sebelumnya. Intinya kita akan mengambil tag yang sekiranya itu sesuai dengan apa yang kita input di QLine edit-nya. QLine edit yang kecil itu ya, yang garis kecil. Nah, yang ini. Yang QLine edit itu ini ya. Yang kecil ini, input teks yang kecil ini sesuai dengan yang ada di sini. Kita cek seluruh tagnya. Nah, algoritmanya kayak gitu, sesederhana itu. Jadi kita akan buat, tapi untuk implementasinya kadang butuh beberapa baris. Nah, tapi itu udah at least kita udah dapat dulu algoritmanya ya. Kita dapatkan tagnya yang ada di dalam QLine edit, kemudian kita gunakan untuk ngecek satu persatu di looping node-nya. Mulai dari node pertama, node kedua, node ketiga, dan seterusnya. Kalau ketemu, masuk ke dalam node filter. Di sini kebetulan namanya node filter. Nah, jadi Mister nanti akan pakai nama yang sudah difilter. Node yang sudah difilter itu berdasarkan si search-nya, itu adalah node filter. Jadi yang pertama, kita akan masuk ke dalam search tag-nya. Kita buat read the tag-nya dulu from the entry field. Jadi tag pertama dari entry field ini tadi adalah QLine edit-nya. Oke, kita buat dulu.
Pasnya kita hilangin. Ups, ini kita hilangin dulu ya print-printnya ya biar nggak bingung. Oke, the last read the tag. Tadi qline edit punya Mister apa namanya? Qline edit, qline tag edit. Oke. Tag search misalnya ya, namanya Mister buat tag search untuk yang dicari gitu ya. Tag edit dot text kita dapetin atau dari bahan ini kita akan buat nanti select from the notes dictionary only note with the enter tag not filter. Nanti kita pakai dulu define dulu not filterednya, list kosong, persiapan nanti buat tempat yang sudah difilter ya sesuai dengan filternya nanti. Kemudian display the resulting dictionary in list note dan sebagainya. Change the name of the button to clear search. Oke. Jadi kita karena ada kebutuhan ini ya, mengubah clear search-nya. Awalnya kita namanya ini. Kelihatan nggak? Search notes by tag. Awalnya namanya itu. Ini sama kayak kemarin pada saat kita buat question yang ada jawabannya, ada answer sama ada yang next question gitu ya, konsepnya sama seperti itu. Berarti kita buat seleksi dulu. If tag search-nya tidak sama dengan null atau kosong ya, bukan null, kosong. Oke ya, kosong. Jadi kalau kosong dia nggak akan masuk ke sini. Dan masih masuk ke JavaScript terus. Tadi, nah ini ya, Q push button kita, search note-nya, tulisannya adalah search note by tag. Ini search buttonnya itu dot text-nya sama dengan ini, maka baru masuk ke bagian filternya. Print, mulai filter, else print, no action. Oke, ini untuk ngecek dulu apakah filterisasi kita atau coding untuk bagian conditional if-nya udah berhasil apa tidak. Ini kosong nih ya, Mister klik, no action. Udah benar ya. Sekarang kalau kita isi terus kita klik, nah ini masih no action nih, padahal udah ada nih tag search-nya. Tag search-nya kurang. Ntar kita coba print dulu, print tag search-nya, kita lihat hasilnya apa sih tag search-nya. Yang kita ketik sembarang. Nah, udah masuk ya. Tidak sama dengan, dan search button sama dengan search note by tag. Itu search notes by tag. Yes. Salah. Fungsi ya, fungsi. Oke. Coba cek lagi. Karena kalau itu objek bisa jadi nanti nggak kedetek search button notes by tag ya. Oke. Nah, mulai filter ya. Udah masuk ya. Jadi ingat fungsinya, kadang Mister juga sempat lupa juga. Fungsinya itu selalu kita gunakan kurung buka, kurung tutup. Berarti udah aman ya untuk mulai filter kita. Set. Sekarang kalau udah mulai filter, berarti nanti kondisinya yang pertama adalah yang pasti buttonnya harus diganti clear search. Berarti yang search button ini tadi dot set text jadi clear search. Ini yang pertama kita lakuin, yang pasti ya, pasti kita lakuin. Setelah itu kita baru melakukan search-nya by apa? By tag yang ada di edit tadi.
Jadi kita nge-search-nya itu all, seluruhnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Clear search-nya ini dulu. Jadi gini ya bayangannya nanti. Biar kebayang kenapa kok ini butuh clear search. Karena nanti kita butuh masuk ke dalam else-nya ini. Pada saat ini diisi, kemudian Mister klik ini, maka dia akan berubah jadi clear search. Saat ini clear search diklik, harusnya udah jadi no action. Ya, no action. Tujuannya apa? Supaya nanti kita kembali lagi ke posisi awal. Bayang ya. Jadi pada saat nanti clear search-nya itu dilakukan, yang ini tadi, nah ini ya, search button-nya nanti di clear search-nya itu mulai aktif, maka dia akan kembali ke posisi awalnya. Jadi nanti harapannya kita bisa balik untuk mereset seluruh tampilan dari si list of notes-nya. Ya, bayang ya. Semoga kalau ada yang bingung nanti silakan coba ditanyakan. Nah, sekarang setelah itu kita mulai looping untuk mencari tag search yang kita inginkan. Kita punya data yang isinya note semua. For datanya itu adalah note kita ya, note in data. Data itu adalah seluruhnya, seluruh key semuanya. Berarti masing-masing note ini nanti punya struktur seperti ini. Note name, about planet, about black hole dan sebagainya. Supaya lebih terbayang, kita print note-nya bentuknya kayak apa. Kita print di bagian bawahnya. Saat ini kita klik, oke, kita klik search note by tag-nya. Nih ya, kita punya note name, about planet, about black holes. Jadi semua key-nya kita dapat. Nih, key-nya dapat semua. Dapat ya? Bayang ya. Jadi note ini nanti isinya adalah key-nya semuanya. Yang isinya nanti dalamnya bisa kita akses untuk tag-nya. Ya. Berarti cara ngakses tag-nya kita tinggal sesuaikan key-nya adalah note. Kemudian yang mau kita akses adalah text-nya. Untuk melihat list-nya itu di mana. Setelah list-nya ini dapat, maka perlu kita cek kalau nilainya ini tadi list-nya udah dapat ya. Ini adalah list. Dapat, kemudian kita logikanya kalau tag yang kita dapatkan di tag search ini ada di dalam note ini, ada di list ini, maka perlu kita tambahkan key-nya itu di note untuk ditampilkan di list note-nya. Jadi ini kita modif if, ya kan, tag search tag search, nah ini in ada di dalam list dari tag-nya di masing-masing note, maka yang perlu dilakukan adalah masukkan filter note tadi, masukkan note filter ini, append ke note-nya. Jadi kita append nih supaya nanti tinggal dimunculin di filter note-nya. Dia masuk ke listnya ini nih. Nah, ya kita append note-nya yang note name, about dan sebagainya kita append. Nah setelah itu, setelah kita append, baru nanti kita masukkan ke dalam list of notes-nya di sini. Jangan lupa kita clear dulu. Nah sebelum masuk ke situ, biar kebayang note filter itu isinya apa sih nanti Mister gitu. Ya, kita coba dulu. Jangan nanti teman-teman malah jadi bingung ya. Ini masih tahapan untuk memfilter doang nih, ngefilter doang. Belum masukin ke PyKit-nya. Sampai sini masih tahapan ngefilter. Oke. Misalnya Mister cek ini tadi apa ya, yang pasti ada ya. Mars. Kemudian search note by tag. Jadi Mister tadi masuk ke note name lagi. Nah, misalnya tag kan about planet yang muncul adalah about planetnya, print note filternya. Oke ya, bayang ya. Ini note filternya nih yang di bagian array-nya ini. Ya, ini muncul karena tadi Mister ngeprint note-nya ini. Oke, kita ulang lagi aja biar gak bingung. Mister ulang lagi ya. Printnya udah Mister nonaktif ini. Sekarang Mister akan klik
ini master ketik Mars, kemudian klik search node. Nah kan, about planet ya, udah bener ya. Jadi node filternya itu adalah about planet sekarang. Jadi harusnya di sini nanti hanya muncul about planet. Mars ini muncul karena kita tadi ngeprint ini nih, tag search-nya nih. Ya kan, tag search-nya Mars. Nah, kayak kebayang ya. Semoga kebayang. Nah, sekarang tugas kita adalah ngefilter ya apa? Membuat si list of node-nya isinya cuman yang sesuai dengan node filter. Seperti biasa, kita clear dulu list node-nya. Kita clear. Kemudian kita add aja lagi list node, add items. Kenapa? Karena bentuknya list. Ya kan? Node filternya bentuknya list. Jadi kita buat add item buat planet. Nah, ini kita kalau bentuknya list kayak gini harusnya kita pakai for ya. Coba kita coba dulu pakai ini apakah langsung berhasil bisa. Tadi apa ini namanya? Node filter. Kayak gitu. Nggak dilewatin, nanti lompat langsung. Oke, harusnya sih kalau pakai bentuk list, kalau yang diminta list itu harusnya di iterasi. Tapi kita coba dulu apakah dia bisa sesuai seperti yang di objeknya atau di dictionary-nya. Oh, bisa. About planetnya tinggal muncul di sini. Jadi karena dia bentuknya list, udah bisa masuk ke dalam node filternya. Ya, kebayang ya. Jadi list node-nya udah bisa digunakan langsung untuk mengisi list node-nya. Jadi ketika about planet diklik, ya udah ada muncul Mars. Nah, ketika kita klik clear search, harusnya nanti dia harus hilang semua dan masuk ke dalam data aslinya. Jadi muncul semua. Berarti bagian sini nih, no action-nya sekarang. Nah, no action-nya perlu kita tambahkan. Berarti nanti pada saat ini sudah masuk ke clear search, yang pertama dimasukkan adalah ganti dulu jadi search node by tag. Kita balik kebalikannya ya, maksudnya ya. Udah kita ganti, baru kita clear semuanya. List tag-nya kita mulai dari atas ya. Dari atas ini dari kiri node text-nya. Node text-nya kita clear. Dot clear. Kemudian list node-nya kita clear juga. Semuanya kita clear supaya nanti bisa kembali ke awal. List tag-nya terakhir kita clear juga. Nah, setelah itu kita add ulang list nodes dengan isian data. Add items data. Nah, harusnya dengan kondisi kayak gini ketika di clear kita akan mendapatkan data kita kembali semuanya tanpa terkecuali. Awalnya ada 3, kemudian Mr. pilih Mars tag-nya, search, muncul hanya about planet yang isinya cuma tag Mars. Setelah itu Mr. klik search, clear search, clear. Jadi masuk lagi ke kondisi awal. Nah, oke. Sudah selesai. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Astagfirullah, maafnya udah kelewat juga lah. Nggak lihat jam lagi. Nah, search tag-nya udah clear semuanya. Jadi tinggal nanti memahami dan melakukan modifikasi, misalnya butuh penataan ulang lagi dan sebagainya, bisa dilakukan oleh adik-adik teman-teman semuanya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kondisi minimum untuk mendapatkan clear search, add to node, unpin from node, semuanya ya, create node dan semuanya. Push buttonnya udah mulai aktif semua. Tapi nanti misalnya kok ternyata pengennya nanti waktu di clear search Marsnya juga hilang dong. Kita tambahkan lagi. Misalnya nih ya, apa tadi namanya yang bagian lain edit ya? Tag edit. Tag edit kita clear juga. Jadi nanti benar-benar clear semuanya. Ketika kita reset, ya udah kita reset semuanya kosong. Nggak ada yang ketinggalan, baik itu yang clear atau enggak. Terus dulu ini
node name, Mars-nya, kita ketik Mars, kemudian search node, dapat buat planet, nanti kata kita clear, maka hilang semuanya. Itu boleh ditambahkan, dirapikan lagi juga gak apa-apa. Tambahannya lebih ke arah tampilannya, lebih ke arah user interface user experience-nya. Tapi secara fungsionalnya sudah jalan semua. Ini kita hapus aja. Udah, jangan dihapus. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari search tag-nya. Ya, Mister ganti dulu untuk yang screencast-nya jadi yang window aja. Oke, Kevin Dharma. Gimana Kevin Dharma? Too many text. What do you mean by too many text? So many text? Oke di sana? I was going to finish. Oke. Good. Yang lainnya ketika sebenarnya gimana ya? Kalau put itu ya untuk sekarang mungkin terlihatnya agak banyak kalau menurut Mister ya. Sekarang mungkin bisa mengatakan agak banyak, tapi untuk yang kalau udah terbiasa nanti lama kelamaan yang kayak gitu itu kayak ngalir sih. Sama kayak kita kalau udah belajar bahasa Inggris misalnya, udah bisa ngomong, memperkenalkan diri, ya udah nggak terasa bahwa itu tuh kayak jadi panjang dan sebagainya. Tapi ya cukup. Tapi yang jelas kalau dari Mister mulailah dari algoritmanya dulu ya. Algoritmanya dulu tuh pegang dulu, kemudian baru nanti implementasi code-nya. Karena itu paling penting tuh. Kalau algoritmanya nggak kepegang, nanti malah bingung diimplement code-nya. Kalau kita menghafalkan bagaimana cara penulisan code-nya. Karena jujur mungkin kemarin udah Mister sampein ya. Kalau Mister ngetik ulang lagi pun ngerjain ini, bisa jadi nanti implement code-nya susunannya agak beda. Karena Mister nggak megang susunan barisnya, tapi megang algoritmanya. So, jadi hati-hati dan juga satu lagi teliti. Karena kalau udah kayak gini butuh ketelitian. Gimana Batan? Aman Batan? Aman Pak. Aman ya. Yang lainnya gimana? Giska, Kevin Dharma, Kevin, Farhan, Jona, bisa mengikuti dengan baik? Kira-kira? Aman, Pak. Aman ya. Oke. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, oke, ini bisa coba cek dulu apakah ada yang ketinggalan terkait dengan ininya, tugas-tugasnya. Oke, kita buka dulu profilnya. Editing note-nya udah oke. Working with tag-nya juga udah oke. Oke. Nice. Nah, nanti untuk bagian ini ya, bagian code-nya. Oke, boleh. Nanti Mister akan biasanya nanti kirim ke grup ya untuk yang final main-nya. Nanti akan Mister kirim lagi di grup supaya nanti bisa dipelajari lagi atau mungkin di cross check ya bagaimana pembuatan code-nya. Tapi kembali lagi untuk kondisi, yes, sama-sama Giska. Kondisi yang Mister buat ini adalah kondisi yang masih kalau Mister bilang jauh dari sempurna. Karena ini kita masih ngomong untuk main code-nya ya, main code-nya. Kita belum ngomong yang lebih ke UX-nya dan sebagainya. Contohnya kayak tadi, Mars-nya aja belum hilang, ya kan? Jadi perlu kita tambahkan lagi code-code-nya yang notabene mungkin nggak ada nih di PowerPoint. Jadi teman-teman kalau Mister sarankan coba eksplorasi, bersihkan semuanya code-nya itu. Misalnya kalau kita mau clear search ya semuanya harus benar-benar clear. Jangan ada yang ketinggalan. Entah itu bagian edit note-nya atau di bagian list-nya, list tag-nya dan sebagainya. Kalaupun mau menghapus tag-nya ya tag-nya harus clear. Jangan nanti tag-nya itu dihapus tapi ternyata misalnya ada yang double atau ada yang ketinggalan. Jadi benar-benar clear semuanya. Semua diuji cobakan.
Jadi nanti bisa lebih mempermudah teman-teman pada saat melakukan implementasi code-nya. Harapannya kayak gitu. Terus untuk yang terakhir, kemarin kita kan udah belajar terkait dengan .txt ya. Nah, Mister mau coba bisa nggak ini teman-teman buat aja sampai di bagian ini, di bagian kalau bisa semua alhamdulillah 4 fungsi aja deh di bagian notes-nya saja. Buat ke dalam bentuk teks. Jadi dia disimpan ke dalam bentuk teks satu aja list note, list teksnya. Jadi nanti list teksnya bentuknya seperti ini. Oke, Mister buka dulu. Salah. Terus Mister akan sedikit contohkan. Jadi nanti isinya teksnya kayak gini. About black holes, cuman satu aja. Ini kan Mister nyontoinnya ada 3 ya. Kalau nanti teman-teman coba buat satu aja, isinya terserah. Intinya yang pertama adalah baris untuk nama notes-nya, yang kedua adalah isian teksnya, yang ketiga adalah tag-nya. Bisa dipisahkan koma, bisa dipisahkan titik koma, titik 2, terserah teman-teman boleh. Tapi jangan spasi, karena kalau spasi ini nanti bisa terpisah semua nih black holes-nya. Jadi ada 3 nanti kalau di split. Karena biasanya orang ngetik pakai spasi nih kalau misalnya membedakan antara kata pertama ke kata selanjutnya. Ya kayak gitu ya. Nah nanti coba di submit di bagian sini, di bagian ini ya, smart note-nya, tapi yang di bagian nomor 6 di submit di sini. Nanti Mister akan coba cek di akhir di minggu depan, di hari Minggu nanti ya, di hari Minggu nanti Mister akan coba share cek, kemudian share kode ini ya, kode main code-nya untuk yang di bagian smart note analisisnya. Oke, dicoba dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan via WA juga boleh, Instagram dan sebagainya juga boleh. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu lagi nggak? Sorry ya, ini sampai 8:58 lagi. Gimana yang lainnya? Aman ya? Bisa mengikuti semua ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan akhiri kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Nanti kodenya disubmit kan Pak? Ya, disubmit. Iya, jangan lupa disubmit ya. Kemarin soalnya banyak yang belum disubmit mungkin ya. Jadi masih belum banyak yang muncul nih di lessonnya Mister nih. Misalnya kayak gini ya, punyanya siapa nih ya? Masih banyak yang putih-putih semua. Nah ini putih-putih semua nih Mas ya. Mungkin belum disubmit ya di bagian VS Code-nya. Beberapa saja nih yang kuning. Jangan lupa disubmit ya. Disubmit ke ini ya, ke platformnya. Oke, disubmit semuanya, nanti bisa Mister cek. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ini mohon maaf lagi karena udah kelewat sampai hampir jam 9. Selalu nggak kelihatan jam kalau udah ngoding bareng gini. Makasih udah gabung sama Mister, seru-seruan bareng untuk belajar Python Start yang kedua. Oke, see you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yes.